Masih ada. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang kita hormati, teman-teman instruktur, ada Pak Edi, ada Pak Oni, dan teman-teman yang lain, serta Ibu Bapak seluruhnya yang sudah hadir pada Zoom siang hari ini, yang berbahagia, yang tetap semangat. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua siang hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih menyempatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, mempelajari materi sesuai dengan judul yang kita angkat pada diklat kali ini, yaitu tentang penyusunan soal asesmen, terutama sumatif ya, menggunakan teknologi AI yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo MPD. Beliau adalah Wida Iswara BBPMP Provinsi Jawa Timur. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah menyempatkan waktu bisa hadir di tengah-tengah kita. Ibu Bapak yang saya hormati, acara untuk hari ini yang pertama nanti adalah pembukaan. Pembukaan kita awali dengan menyanyi lagu Indonesia Raya dan ada berdoa. Setelah itu akan saya bacakan rundown kegiatan kita mulai dari awal sampai dengan berakhirnya diklat pada bulan Mei ini, yaitu dengan ditandai telah dibagikannya sertifikat nanti yang sudah disiapkan oleh Pak Edi untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah diklat pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Edi dipersiapkan visualnya. Yang dilihat itu orang-orang itu yang dapat dilihat itu
Baik, terima kasih Pak Edi yang telah menyiapkan minus one-nya untuk lagu Indonesia Raya dan kepada Bapak Ibu seluruhnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya bacakan sedikit tentang rundown kegiatan kita mulai hari ini sampai dengan selesai. Kegiatan Diklat Nasional PKGI ke-6 online, ini juga sudah saya share di grup Bapak Ibu, bisa dilihat kembali. Tanggal 20 dan 22 ini adalah tatap mayanya untuk Bapak Ibu dan kita semua. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang strategi penyusunan soal asesmen sumatif menggunakan teknologi AI, baik dipergunakan semester ini maupun pembekalan untuk semester-semester selanjutnya, karena ilmu yang disampaikan oleh Pak Ilham ini tentu saja nanti akan melekat untuk kita semua pada saat menyusun. Tentu saja harapannya masih tetap ingat. Hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024, ini adalah kita istilahkan in-service training yang pertama via Zoom seperti sekarang ini, jam 1 sampai jam 1 lebih, ya 15 menit lah kurang lebih bukaan. Berikutnya pemaparan materi oleh Pak Dwi Ilham Raharjo. Waktunya fleksibel Pak Ilham, kurang lebih sampai jam 3 monggo lah ya. Berikutnya nanti ada sesi tanya jawab, bisa sambil jalan itu ada pertanyaan langsung dijawab juga tidak apa-apa, atau mungkin terkumpul di belakang. Nanti biasanya Bapak Ibu mengetikkan di chatroom di Zoom ini, nanti kita lihat dan saya bacakan nanti Pak. Berikutnya ada pengambilan foto, karena ini dipergunakan untuk kelengkapan sertifikat kita, buktinya mengikuti. Ini ada antara lain adalah ada foto. Lalu penutupan untuk hari ini. Berikutnya untuk hari Rabu besok kita ketemu lagi. Oh iya, biasanya sebelum berakhir narasumber yang pertama ini juga memberi tugas nanti Pak Ilham, tugas ya singkat aja Pak, yang ringan-ringan ini karena guru-guru ini sudah banyak kegiatannya. Mungkin yang penting sebagai penanda bahwa kita ini diklat bukan webinar. Kalau diklat biasanya memang ada sedikit tugas ya, meskipun tidak terlalu. Yang kedua juga memberikan stressing pada materi yang disampaikan oleh Pak Ilham dengan cara mengerjakan tugas itu, mudah-mudahan semakin ingat dan semakin mendalam materi yang telah disampaikan. Ya, itu insya Allah nanti akan diberikan tugas yang ringan saja oleh Pak Ilham. Hari Rabu kita akan ketemu lagi Bapak Ibu sekalian, kita istilahkan dengan in-service training yang kedua. Ini lebih pada pemantapan dalam hal praktek. Nanti kalau barangkali Pak Ilham ranahnya teoritis ataupun praktek yang secara singkat, nanti hari Rabu mungkin akan dikembangkan lebih real nanti oleh teman-teman dari tim PKGI kita ini. Pemaparan materi dan contoh-contoh pelaksanaannya, dan nanti ada tanya jawab juga. Dan pengambilan foto. Kita lanjutkan, ada kegiatan kita istilahkan itu on job training gitu loh Pak. Jadi artinya mengerjakan tugas tadi itu, tapi akan dibimbing di grup WA oleh Bapak instruktur, ada Pak Edi, ada Pak Oni, ya nanti mengerjakan tugasnya. Barangkali ada kesulitan nanti bisa dipandu, apalagi kalau sudah melihat rekamannya nanti akan semakin mudah. Ini on-nya juga ada 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Ya. Berikutnya, karena kita ini 32 JP, maka perlu kita tambah waktu lagi, yaitu 2 hari lagi kegiatan mandiri. Mandiri ini ya barangkali saja itu kemarin belum tuntas, masih kita beri waktu, karena 32 JP itu kalau hanya 2 hari ya mestinya itu kurang ya, sehingga kita perlu menambahkan beberapa hari
kalau kita konversi menjadi 32 JP itu lalu rasional gitu ya. Jadi kalau sehari 32 JP pesertanya senang, tapi penyelenggaranya nanti dimarahi asesor nanti. Ya, jadi kita buat sedemikian rupa ini supaya rasional terhadap 32 JP atau kalau sekarang ini 8 poin itu. Nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu terhadap sertifikatnya. Sedangkan sertifikat, surat undangan, ini terus contoh laporan nanti akan disiapkan oleh Pak Oni itu dan foto-foto tadi yang diambil nanti akan disampaikan secepatnya tentunya. Sertifikat juga begitu. Kalau kita program sih 26 Mei, tapi kalau sebelumnya sudah selesai nanti akan kita kirimkan. Barangkali Bapak Ibu sudah mengentre ke PMM-nya. Masih ada waktu. Baik, kurang lebih demikian kegiatan kita dari awal hari ini sampai dengan kita program 26, tapi kalau sebelumnya sudah selesai, nanti semuanya akan kita berikan. Baik Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang berkah, mari kita sama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam bisa berdoa dengan saya, sedangkan yang beragama lain monggo menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Fatimi Sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu rangkaian pembukaan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan harapan kita Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Demikian Pak Ilham, untuk selanjutnya kami serahkan seluruhnya kepada Pak Ilham. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua PKGI Pak Bambang Sutego. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak instruktur ya, ada Pak Edi, Pak Oni, dan teman-teman yang lainnya, serta teman-teman semua peserta kegiatan ini, yaitu kegiatan Diklat Online, strategi penyusunan soal asesmen sumatif menggunakan teknologi artificial intelligence. Pertama-tama, marilah Bapak Ibu, saya mengajak diri saya sendiri, Bapak Ibu semua tak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga atas rahmatnya lah kita bisa hadir bertemu di dunia maya, di Zoom ini, dalam rangka silaturahim dan tolabul ilmi ya Bapak Ibu ya. Sedikit nanti kita berbicara, berdiskusi tentang asesmen menggunakan teknologi AI. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk berbagi layar. Kita santai ya Bapak Ibu. Nah, bertemu kembali Bapak Ibu yang sudah ketemu dengan saya
mungkin teman-teman dari Surabaya pernah mengikuti kegiatan ini. Dulu saya sempat keliling ya di SMP Surabaya itu dalam rangka untuk advokasi tentang penyusunan soal gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, judul dari kegiatan kita ini adalah strategi penyusunan soal asesmen sumatif menggunakan teknologi AI. Ini ada dua variabel ya, ada dua hal, yaitu yang pertama menyusun soal sumatif. Kita sudah tahu semua Bapak Ibu, soal sumatif untuk zaman sekarang, nah ini sudah berubah ya, soal-soalnya itu sudah tidak lagi berbasis hafalan, sudah tidak lagi menguji kemampuan menghafal siswa seperti zaman saya dulu itu. Sehingga belajar itu menghafal. Asesmen atau penilaian itu menguji daya hafal. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti soalnya ini yang sering disebut dengan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian di dalam prakteknya sehari-hari, itu banyak teman-teman guru itu yang mengeluh ya, sulit untuk membuat soal ini. Nah, ada teknologi yaitu AI, Artificial Intelligence. Itu bagaimana nanti AI ini benar-benar membantu Bapak Ibu. Kalau untuk membuat soal yang zaman dahulu, hafalan Bapak Ibu, wah ini satu menit Bapak Ibu minta 50 soal segera selesai Bapak Ibu kalau soal hafalan, soal yang lalu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ada dua hal nanti. Yang pertama adalah asesmen, kemudian berikutnya adalah teknologi AI. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 tujuan nanti Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah konsep soal literasi numerasi. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi. Jadi sekarang tidak lagi menguji daya hafal siswa, tapi menguji kemampuan bernalar. Kemampuan bernalar itu diimplementasikan dalam nama literasi numerasi. Nah, ini harus paham dulu konsepnya, Bapak Ibu. Sebab banyak teman-teman yang membuat soal literasi numerasi itu banyak stimulusnya, bacaannya itu tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Artinya langsung saja dijujuk membaca soalnya sudah bisa terjawab. Nah, itu yang miskonsepsi. Ini nanti semoga bisa diluruskan ya Bapak Ibu. Ini konsepnya literasi itu apa? Sebab banyak sekali definisi pengertian tentang literasi numerasi itu. Berikutnya yang kedua, yang tidak kalah penting adalah identifikasi. Di soal AKM itu ada tiga aspek ya. Aspeknya itu isi, konten, kemudian ada levelnya. Nah, ternyata soal-soal ini ada levelnya seperti ayam geprek gitu ya. Ada yang pedas, pedas sedang, pedas sekali sampai level 3 ini. Artinya apa ini? Dibutuhkan pemahaman penalaran yang lebih tinggi. Yang level 3 ini dulu kita sebut dengan istilah soal HOTS, High Order Thinking Skill. Dan konteks, ada 3 ya, konten, level kognitif, sama konteks. Nah, kita nanti fokus di level ini, Bapak Ibu. Contoh-contoh soal ini itu ada di soal-soal yang dikerjakan anak-anak yang ikut ANBK kemarin, Asesmen Nasional Berbasis Komputer kemarin, Bapak Ibu. Persis soalnya seperti itu. Di soal itu ada konten, ada level kognitif, dan ada konteks. Nah,
Soal itu juga ada soal yang level 1, level 2, level 3. Coba nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, oh soal ini level 1, level 2, level 3. Dan berikutnya adalah menyusun soal AKM. Kalau nanti Bapak Ibu selama ini kesulitan, bisa menggunakan teknologi AI. Teknologi AI ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti yang akan saya sampaikan menurut saya, pengalaman saya itu menggunakan ChatGPT, itu yang sudah umum, dan lebih fokus lagi ke Perplexity ya Bapak Ibu. Itu nanti yang akan saya sampaikan. Dan menurut pengalaman saya, dari itu sangat membantu di antara aplikasi-aplikasi AI yang lainnya. Itu 3 itu Bapak Ibu. Nah ini saya mengulang lagi. Jadi bentuk soal dan komponen asesmen. Tadi sudah saya sampaikan ada literasi, ada numerasi. Kemudian kontennya, isinya ya yang dibahas di situ. Kalau literasi itu ada 2. Kalau tidak sastra fiksi atau data fakta informasi. Nah, ini nanti yang dibuat yang Bapak Ibu sajikan di stimulusnya ya, di bacaannya atau di tabelnya, di infografisnya itu 2. Kalau tidak itu fiksi atau informasi data fakta. Kemudian nah ini yang level tadi ada level 1 itu kemampuan menemukan informasi yang ada di stimulus tadi, kemudian menafsirkan dan mengintegrasikan, yang menyimpulkan, singkat cerita seperti itu, yang ada di dalam bacaan tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling tinggi, yaitu mengevaluasi, merefleksi, mengaitkan hal-hal lain di luar bacaan tadi itu dengan isi bacaan. Kemudian konteksnya itu bersifat personal, sosial budaya, dan saintifik. Sehingga Bapak Ibu yang selama ini literasi itu identik dengan bahasa Indonesia itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Bahwa di sosial budaya yang di dalamnya itu ada mapel bahasa Indonesia, ada mapel misalnya pendidikan Pancasila, pendidikan agama, mata pelajaran IPS, mungkin PJOK. Nah, itu juga literasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia. Kemudian saintifik juga. Tidak hanya literasi itu yang selama ini hanya miliknya mata pelajaran IPA ya. Untuk numerasi seperti ini. Jadi ini beda kontennya sama level kognitifnya. Nanti lebih detail akan saya bahas lagi. Nah, saya mengambil definisi literasi dari panduan literasi ya untuk AKM dari Kemdikbud. Jadi literasi membaca didefinisikan adalah kemampuan untuk memahami, Bapak Ibu. Memahami apa? Nah, ini sudah jelas ya. Berbagai jenis teks tertulis. Ini yang disebut dengan stimulus tadi itu. Kalau di dunia sekitar siswa, itu adalah lingkungan siswa, Bapak Ibu. Lingkungan sekolah, lingkungan rumah siswa, itu diwujudkan dalam bentuk teks. Ini. Ya, bentuk teks ini. Jadi memahami situasi yang ada di lingkungannya. Oh, sekarang cuacanya panas. Nah, kemampuan memahami, oh kalau panas nanti apa ya solusinya? Memahami, kemudian menggunakan apa yang telah dipahami tadi, kemudian mengevaluasi dan merefleksi berbagai jenis teks. Sehingga jelas soalnya itu diawali dengan teks. Kemudian siswa berdasarkan teks tadi dituntut untuk memahami. Memahami menggunakan, nah ini level 1, level 2, level 3. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kemampuan literasi ini sudah Bapak Ibu bisa melihat di raport sekolah Bapak Ibu
ya, pendidikan. Nah, ini masing-masing sekolah sudah memiliki potret atau wajah gitu tentang kemampuan literasi. Ini saya beri contoh, Bapak Ibu. Jadi ibarat rapotnya siswa itu mata pelajaran yang pertama adalah mata pelajaran literasi. Kemudian ada mata pelajaran numerasi, ada mata pelajaran karakter dan seterusnya. Nah, literasi itu nilainya 80. Warnanya hijau. Kemudian membacanya ya, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas minimum, di atas KKM, itu tidak ada, 0. Kalau ini mencapai KKM, 80%. Yang di bawah KKM, 20%. Nah, ini yang masih perlu dibenahi. Terus jauh di bawah KKM, tidak ada. Nah, ini bersyukur nih, bagus ini. Harapannya itu semua di atas ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam menguji kemampuan literasi itu, di ANBK kemarin itu, siswa itu diuji oleh 5 hal ini, Bapak Ibu. Jadi, kompetensi tadi, kompetensi membaca teks informasi. Itu menguji kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi. Non-fiksi. Ini yang fiksi sastra. Nah, ini Bapak Ibu yang L1, L2, L3, level 1, level 2, level 3. Jadi ini sudah nampak bahwa kemampuan siswa di sekolah itu yang mampu menjawab soal level 1 atau yang berkemampuan level 1 itu 61,9. Kalau misalnya jumlah muridnya 100, berarti 61 siswa yang mampu. Kemudian yang menginterpretasikan atau memahami isi teks itu level 2, 63. Yang sulit ini katanya, yang hot itu level 3, 57. Nah, ini harapannya semua bisa menjawab level 1 100%, level 2 100%, level 3 100%. Ini siswanya. Nah, agar siswanya paham level 1 bisa menjawab level 1, level 2, level 3, maka Bapak Ibu gurunya cocok sekali untuk merefleksikan lagi di pelatihan ini, Bapak Ibu. Teman-teman guru wajib paham mana yang soal level 1, soal level 2, soal level 3. Dan kalau sudah paham, mampu menyusun sendiri dan diberikan ke siswanya. Jadi soalnya sudah seperti ini. Ini contohnya, langsung saja Bapak Ibu, saya beri contohnya. Jadi soal itu diawali dengan stimulus, bisa berupa gambar, bacaan. Langsung saja coba kita jawab soalnya. Ini saya mengutip dari soal yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ini soalnya. Sejak kapan permainan egrang ini ada? A. Zaman penjajah Belanda. B. Bangsa Belanda masuk. C. Bangsa Cina masuk. D. Para penjajah masuk. Kira-kira mana Bapak Ibu? Ya dibaca dulu Bapak Ibu. Nah ini kemampuan memahami. Nanti, kalau tidak memahami bacaan ini tidak akan bisa. Soalnya seperti ini. Terus lagi soal berikutnya. Fungsi egrang kini berubah. Pilihlah pernyataan berikut dengan menyesuaikan fungsi egrang sesuai zamannya. Pilih dahulu atau sekarang untuk siap pernyataan. Egrang itu sebagai alat pengantar surat. Itu zaman dahulu atau sekarang. Sarana bermain bersama teman, zaman dahulu atau sekarang. Ini tidak bisa dijawab Bapak Ibu. Harus baca dulu tadi. Dipahami dulu. Terus
gunakan, diinterpretasi, sampai direfleksikan tadi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ini tuh soalnya level berapa soal ini? Nah, itu yang jadi PR semua, Bapak. Apakah ini soal level 1? Apakah ini soal level 2? Mengapa kok ini disebut soal level 2? Nah, itu. Ini juga begitu. Nomor 1 dan 2 ini termasuk level berapa ya? Apakah level 1, level 2? Oh, tidak, itu level 3. Loh, mengapa kok level 3? Nah, itu. Manakah pernyataan berikut yang merupakan tahapan memainkan egrang beri tanda centang pada setiap gambar? Ya, tidak bisa tegakkan posisi egrang sedikit depan, tidak bisa jawab dengan benar kalau tidak memahami, menguasai isi bacaan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, definisi belajar akan berubah, Bapak Ibu. Bukan lagi menghafal. Karena di gadget sudah banyak informasi-informasi, fakta-fakta ya Ibu ya. Nah, kita yang merangkai, mengevaluasi, merefleksi, menalar. Ini Bapak Ibu soalnya. Berikutnya ada soal lagi. Nah, ini stimulus, bisa berupa gambar, bacaan, atau gabungannya. Jika kamu mendapat tugas merawat burung starlet ibis, apa yang akan kamu lakukan agar warna burung itu tetap merah menyala? Nah, biasanya kan dibaca dulu soalnya, kemudian dicari jawabannya di sini. Ya, kalau itu level 1 ketemu, Bapak Ibu, jawabannya itu tersurat dalam bacaan. Kalau nanti itu level 2 menyimpulkan dari bacaan ini, level 3 mengaitkan hal lain di luar teks ini. Ya, jadi kesimpulan ini dikaitkan lagi dengan hal lain. Nah, itu akan mengalami kesulitan. Jadi solusinya adalah dibiasakan. Seperti ini juga, ini saya kutip dari Pusmenjar, ini teman-teman SMP. Nah, jadi siswa diberi soal infografis ini, gambar, kemudian baca. Kemudian ini soalnya. Soalnya hanya 2 option, benar apa salah. Loh, kan kalau gitu enak, benar salah. Nah, sebelum jawab benar salah, harus paham dulu. Contoh ya, saya bacakan nomor 1. Pembaca mendapatkan memilih cara menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan sehingga informasi tersebut bermanfaat. Benar apa salah? Wah, dibaca dulu ini. Nah, yang ini Bapak Ibu yang sekarang masih banyak itu ya. Saya sendiri menjumpai keponakan saya sendiri juga tanya ke teman guru. Ini masih banyak Bapak Ibu soal model begini ini. Ada sekitar 80%-an Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu kalau kita suguhi anak-anak soal seperti ini Bapak Ibu, daya nalarnya nanti tidak akan berkembang, menghafal nanti. Kalau menghafal hanya anak-anak tertentu saja yang mempunyai bakat hafalan kuat, itulah yang bisa. Coba soal-soal seperti ini. Suku Asmat mendiami provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua. Rumah adat Gadang terdapat di provinsi A. Bangka Belitung, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Barat, dan seterusnya. Masih banyak, Bapak Ibu. Nah, mengapa hasil rapot literasinya itu kurang? Karena setiap hari atau setiap sumatif atau ulangan itu dibiasakan dengan soal hafalan seperti ini. Alat musik tradisional sasando dimainkan dengan cara tempat ibadah umat agama Islam terdapat di baik jenjang SD, SMP, SMA, masih banyak dijumpai ini Bapak Ibu. Nah, sudah terbiasa dibuatkan soal seperti ini, kemudian diberi soal seperti ini. Akhirnya ketika ANBK banyak yang mengeluh.
guru-guru teman saya Monef itu, anak-anak sudah capek, Pak. Membaca setengah jam sudah capek. Ini bagaimana ini? Jadi menyalahkan anaknya ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Solusinya apa Pak Ilham? Solusinya adalah dibiasakan dengan soal-soal seperti soal hafalan seperti ini, kemudian di ANBK mengajarkan soal seperti itu. Sehingga tidak cocok Bapak Ibu. Nah, masih seperti soal ini juga sering banyak kita jumpai. Raja pertama dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman, Mulawarman, Budungga, Raden Wijaya, Aswawarman. Ini saya kutip dulu dari anaknya teman kalau tidak salah ini. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu titik-titik dan titik-titik. Daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet sudah tidak seperti ini ya Pak Ibu ya, sudah tidak cocok lagi untuk anak-anak zaman sekarang ini. Kalau tahun 2000 ke atas, zamannya saya dulu jadi siswa itu memang seperti ini soalnya. Sekarang sudah tuntutan berpikir kritis, bernalar sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, ini saya mengutip soal-soal, ini soal ujian SMP tahun 2018. Masih seperti ini. Pemerintah dari rakyat, untuk rakyat adalah perwujudan demokrasi, titik-titik zaman ke zaman. Kata depan mana? Di, ke, dari. Kata seru yang tepat untuk melengkapi kalimat seperti ini. Jadi ini sudah tidak cocok lagi ya Bapak Ibu. Kemudian masih juga banyak dijumpai seperti ini, ada petunjuk pemakaian senter, urutan sesuai pemakaian senter tersebut, yang tepat adalah seperti ini juga. Ini dulu masih ingat dulu itu ketika SMP, SD itu guru olahraga saya beri soal gini, itu paling hafalan gini paling tidak suka saya dulu. Induk organisasi sepak bola dunia adalah pemain bola yang berdiri offset diberi hukuman, tinggi net pada permainan bola voli adalah, dan seterusnya. Itu yang literasi Bapak Ibu. Ini yang numerasi. Di numerasi sama Bapak Ibu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Jadi konsep-konsep prosedur apa? Jadi teman-teman guru tidak perlu mengajarkan konsep matematika. Yang mengajarkan konsep matematika itu adalah guru mapel matematika. Yang teman-teman non matematika tinggal menggunakan. Mengapa? Karena numerasi ini juga sama dengan literasi. Itu selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak tahu, kita tadi kan sudah menggunakan numerasi juga, dimulai jam 1. Dimulai jadwalnya jam 1, tapi dimulai pukul 1.15. Berarti terlambat 15. Nah, itu kan sudah bernumerasi kita, Bapak Ibu. Dan setiap hari selalu itu Bapak Ibu, di numerasi juga dipotret di rapot pendidikan itu ada. Nah, ini alat-alat matematika itu ada domain bilangan, aljabar, geometri, ketidakpastian. Bapak Ibu non matematika tidak usah mempelajari ini, Bapak Ibu. Yang menerapkan konsep adalah guru matematika ini atau mapel matematika. Bapak Ibu cukup menggunakan dalam kehidupan sehari-hari yang non matematika. Kemudian kompetensi, nah ini L1. Ada yang level 1, level 2, level 3. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari soal platform Merdeka Mengajar. Jadi ada di toko perlengkap, di toko itu ya, perlengkapan sekolah tersedia barang-barang dan harganya sekian ini. Nah, kemudian siswa mencontreng, memilih jawaban mana yang benar. Ballpoint, ini
ini Rp3.250 kah? Rp969.800 kah? Nah, anak-anak mencontreng. Bentuknya juga, bentuk soalnya bervariasi ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti tadi itu ABCD, Romawi 3, urean. Sudah tidak seperti itu lagi. Ini Bapak Ibu kemudian diberikan tabel, ini diberi numerasi ini, kemudian berapa golongan yang memiliki tarif tinggi. Nah, pertanyaan seperti saya tadi itu, ini soal level berapa? Level 1, level 2, atau level 3? Ini juga begitu. Ini level 1, level 2, atau level 3. Nah, yang benar bagaimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada apa diberikan, nah ini kalau jual beli diskon ini kan sudah ya. Ada stimulus Bapak Ibu. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah. Seterusnya diberi stimulus itu, diberi studi kasus, baru dijawab. Luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, nah, ini yang juga sungguh menarik Bapak Ibu. Ini ada lift kapasitasnya 550 kg. Passengernya, penumpangnya 8 orang. Ini ada Andi 95, Rosa 83, Joni 35. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380. Di luar lift ada Andi, Rosa, Joni akan masuk lift yang sama. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang 6 kg dan bergabung dengan 5 orang dalam lift, berapa kilogram kapasitas yang tersisa? Angkanya tidak banyak, tapi proses berpikirnya itu, Bapak Ibu. Nah, dan ini juga menarik bagi anak kota, terutama anak kota, karena ini kontekstual. Lift ini ada di lingkungan kota. Kalau nanti di lingkungan desa, nah, lain lagi. Ini teman PJOK SMA, nah, jadi juga menggunakan literasi Bapak Ibu di dalam asesmennya itu. Jadi ini yang kontekstual. Nah, melihat banyak siswanya itu yang mengikuti Premier League. Nah, misalnya klasemen sepak bola itu Manchester City 3-3, kemudian menang, draw, kemudian loss, kalah, poinnya ini. Berdasarkan tabel di atas, tim Leicester City FC pada peringkat 3 ini dengan poin 59. Berapa poin yang diperoleh dengan total kemenangannya? Ini level 1 Bapak Ibu. Dan seterusnya ini level 2. Mana kontennya, konteksnya, levelnya? Ini Bapak Ibu, ini untuk awalan ya saya tunjukkan. Nah, sudah tidak seperti ini lagi Bapak Ibu untuk literasi numerasi. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,5 dan seterusnya sudah tidak cocok lagi ya soal-soal model seperti ini. Cocok tadi adalah soal-soal yang menuntut siswa untuk bernalar tadi itu. Memahami konteks lingkungannya diwujudkan dalam bacaan ini, kemudian menjawab tadi. Nah, seperti ini juga. Hasil dari 5, 2/3 dikurangi 1. Apakah tidak boleh, Pak? Kan harus mengukur kemampuan, ya, kemampuan menjumlah, kemampuan mengurang, itu diwujudkan dalam konteks sehari-hari. Kalau saya bandingkan seperti ini tadi.
Nah, ini penalaran menggunakan tadi itu ya, konsep matematika ya, terutama bilangan tadi. Ini yang dijumlah mana, kemudian yang dikurangkan mana. Angkanya tidak besar, Bapak Ibu. Tapi proses kognitif untuk mencari jawaban inilah itu yang kita latihkan ke anak-anak. Baik. Nah, apalagi yang seperti ini. Ini kalau saya tatap muka gini Pak Ibu ya, kalau pelatihan itu delok soal itu wis ngejer itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya lihat soalnya saja sudah takut ini. Bentuk sederhana dari 2 akar 98 ditambah 3 akar 72 per 5 akar 75 dikurangi 3. Wah, ini delok soal itu yang ngejer ini. Ini sudah tidak seperti ini lagi. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soalnya PISA. Nanti kalau ingin kan saya beri Bapak Ibu program International Student Assessment. Kalau Bapak Ibu ada sekolah yang kerjasama dengan Cambridge ya, soalnya ya yang AKM tadi. Dan soal-soal itu sudah pakai di Indonesia namanya kurikulum merdeka itu atau di ANBK itu. Oke, saya kira itu untuk sementara. Mungkin ada tanya jawab berikutnya itu bagaimana penjelasannya. Mungkin gitu Pak Bambang supaya tidak bosan ya melihat PPT. Monggo Bapak Ibu Diselingi. silakan kalau ada pertanyaan ini saya cek di Pak di chat room-nya ini. Yang ngetik tapi kebanyakan hadir belum Oh, hadir. Nggak apa-apa. Bu Eni Kediri hadir. Ada pertanyaan ini Pak kelihatannya. Nggak, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi itu tadi saya memberikan apa ya Pak ya, refleksi, motivasi. Ya, jadi zamannya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Kemampuan bernalar, kreativitas dan bernalar ini sekarang dominan ini Pak Bambang. Yang sangat dibutuhkan oleh ya semua nih warga ini, sehingga dibekali seperti itu. Nah, wujud pelatihan melatih bernalar kritis dan kreatif itu, pertama bernalar kritis di dalam pembelajaran dan penilaian. Di dalam penilaian ini adalah soalnya. Itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tanya akan ini ada dari Ibu atau Bapak Iwadianti dari Jayapura, Papua. Waduh, selamat sore Bapak atau Ibu. Mohon izin bagaimana implementasi pembuatan soal berbasis AI. Nah, ini berikutnya adalah ini saya ke materi ini, jawabannya di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Ini, Bapak Ibu, jadi konsepnya dulu itu harus dipahami dulu ya, Bapak Ibu ya. Konsepnya itu apa? Jadi seperti ini soalnya itu. Jadi soal itu ada dua bagian Bapak Ibu ya, di dalam satu set soal seperti yang saya tampilkan tadi itu. Pertama itu ada stimulus, dasar pertanyaan. Nah, ini stimulusnya bisa berbentuk bacaan, gambar, tabel, grafik, atau yang lainnya ya. Nah, itu kalau literasi, stimulus ini, bacaan, gambar, tabel, itu bisa berupa informasi, fakta-fakta data, dan bisa berupa fiksi. Fiksi artinya ya tidak berupa data informasi ya, fiksi ya, karangan ya, menghibur. Itu kalau literasi. Jadi selalu diawali dengan bacaan ini. Bentuknya soal apapun. Kemudian numerasi itu bilangan
geometri, dan seterusnya. Baru setelah ada dasar ini dibuatlah soal. Nah, ini Bapak Ibu saya menyarankan Bapak Ibu nanti membuat soalnya itu tidak seperti dulu, bentuknya itu pilihan ganda, isian singkat, terus uraian atau esai. Nah, ini juga dibiasakan pilihan ganda kompleks. Jawaban benar lebih dari satu, terus menjodohkan benar salah ya tidak, yang dua pilihan tadi Bapak Ibu. Nah, masing-masing soal ini itu di literasi dan numerasi itu kualitasnya, nah itu levelnya itu ada yang level 1, 2, 3. Misalnya saja pilihan ganda. Pilihan ganda ini bisa dibuat level 1, level 2, level 3. Yang dulu kita itu mengasumsikan, asumsikan pilihan ganda itu paling gampang level 1 diberi bobot 1. Nah, itu yang salah, keliru ya, salah kaprah gitu. Atau benar salah ya tidak, itu dilarang membuat soal benar salah tidak. Nah, itu karena hafalan Bapak Ibu. Kalau sudah ke penalaran seperti ini, benar salah ya tidak itu bisa dibuat level 1, level 2, level 3. Nah, konteksnya tadi ada 3 tadi ya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, berikutnya apa bedanya soal sama-sama pilihan ganda itu soal level 1, level 2, level 3. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya. Oh, ini tadi konteks sudah. Nah, ini. Dan Bapak Ibu nanti definisi ini Bapak Ibu masukkan di AI Bapak Ibu. Di Perplexity atau ChatGPT. Jadi ini harus dikuasai dulu ya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan soal level 1 itu itu apa sih? Menguji apa? Oh, ini yaitu menguji siswa dalam menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat. Nah, ini kata-kata tersurat. Nah, ini kalau dalam bahasa lainnya itu jawabannya ada dalam bacaan. Ya, yang level 2 itu menguji kemampuan siswa memahami informasi tersurat, juga informasi tersirat, lalu memadukan, menafsirkan antar bagian-bagian teks, dan ujungnya menghasilkan inferensi. Inferensi itu kesimpulan, Bapak Ibu. Jadi sudah beda ini levelnya. Kalau ini jawabannya ada dalam bacaan. Makanya kadang teman-teman itu dibaca dulu soalnya baru dicari. Ya kalau level 1, kalau pas itu soalnya level 2, nah, kasihan Bapak Ibu. Harus dibaca dan disimpulkan. Nah, level 3, evaluasi refleksi, apa yang sudah disimpulkan ini nah, mengaitkan isi teks, ya, mengaitkan kesimpulan teks tadi itu dengan hal lain di luar teks. Nah, ini yang disebut level 3. Ini nanti Bapak Ibu yang kita masukkan di dalam AI Bapak Ibu nanti. Ini saya supaya tidak bingung, saya ke literasi dulu ya Bapak Ibu ya. Sebab nanti level 1, 2, 3 di numerasi itu juga beda Bapak Ibu. Tidak seperti literasi ini. Jadi saya ulang lagi, ini ciri-ciri atau definisi level 1. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau di Perplexity, di AI nanti itu, kalau disuruh buat level 1, hanya buatlah soal level 1. Ya enggak tahu, jelaskan level 1 itu yang bagaimana. Level 1 itu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dalam wacana. Nah, ini penjelasannya untuk lebih rincinya, Bapak Ibu ada menemukan informasi, memahami, ini level 1, kemudian ini level 2, memahami, level 3, mengevaluasi dan merefleksi. Berikutnya sama Bapak Ibu untuk ini menemukan informasi, kemudian memahami dan seterusnya. Nah, definisi-definisi
inilah Bapak Ibu yang perlu dipahami, nanti ditanyakan di AI. Nanti saya demonstrasikan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kita pahami dulu contoh-contoh soal level 1, level 2, level 3. Ini dulu ya Ibu ya, harus paham dulu baru nanti kita coba ini membuat manual dulu, terus berikutnya nanti dengan berbantuan AI. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berikan contoh inti untuk yang jenjang SD ya Bapak Ibu ya, karena peserta di sini macam-macam, sehingga supaya mudah pemahamannya, saya berikan contoh yang SD. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan soal yang jenjang SMP, SMA, banyak Bapak Ibu contoh-contohnya. Nah ini contoh soalnya Bapak Ibu. Level 1, level 2 ya, ini untuk mengulang lagi apa sih bedanya soal level 1, level 2. Semua tadi itu berawal dari penguasaan bacaan. Soal diawali dengan stimulus. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ini karena harus membaca, kalau tidak membaca enggak dipahami. Ini sudah muncul Bapak Ibu, ada gambar soal nomor 4 ini, gurun pasir ini, di tayangan sana. Sudah, Pak. Oh, sampun ya. Baik, Oke. saya bacakan. Ya, ini anggap saja kita menjawab soal ini. Tujuannya nanti adalah membedakan mana soal level 1, level 2. Di bawahnya ini ada soal nanti. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat ini perjalanan mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi. Ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu," menampar tadi ya, "kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya di atas batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Nah, ini Bapak Ibu. Ini fiksi ya Ibu ya. Nah, ini baru soalnya. Satu stimulus ini bisa dibuat sekitar 3-5 soal Bapak Ibu. Di buku, di soal-soal kurikulum Merdeka, di platform Merdeka Mengajar sekitar itu. Di ANBK juga begitu, kalau 3-5 Bapak Ibu. Nah, ini soalnya. Soal level 1 tadi apa? Menemukan informasi tersurat yang ada di dalam bacaan. Jadi jawabannya ada dalam bacaan. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Nah, ini ada kan Bapak Ibu di sini. Nah, ini level 1 Bapak Ibu. Yaitu ya sesuai ya. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah ataupun susah. Ya, sesuai. Pesan yang baik ditulis di atas pasir, pesan yang buruk di atas. Nah, ini yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan, jadi jawabannya ada dalam bacaan.
Yang soal yang level 2 adalah menyimpulkan, Bapak Ibu ya. Menyimpulkan dari ini. Simpulannya apa sih? Ini itu kesimpulannya adalah sahabat baikku atau sahabat yang sejati. Ini pesan-pesan yang merupakan kesimpulan dari teks. Ini sudah disebutkan eksplisit. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Nah, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Tidak ya, Bapak Ibu ya. Bersahabat merupakan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Jika diberi kebaikan orang lain harus segera. Ini level 2, menafsirkan, menyimpulkan amanat yang ada di sini. Level 3, nah tadi. Level 3 adalah mengaitkan isinya ini, isi dari stimulus ini, dengan hal lain di luar ini, Bapak Ibu. Jadi diberi kasus lagi. Siswanya diberi kasus lagi. Nah, ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, ini kan hal lain di luar teks. Nah, apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Jadi level 3 itu mengaitkan kesimpulan isi teks dengan hal lain di luar teks, diberi kasus lagi. Nah, ini kalau tidak paham pantun ini, maka akan kesulitan. Itu ya Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu untuk latihan nanti itu Bapak Ibu setiap membuat soal dan jawabannya Bapak Ibu tulis seperti ini, kontennya, proses kognitifnya apa, penjelasannya apa itu. Nah, ini soal berikutnya. Jadi diberi stimulus ini gambar atau bacaan atau gambar bacaan sesuai. Kalau siswa itu siswa SD, SMP ya Ibu ya, itu relatif senang untuk diberi gambar-gambar ini Bapak Ibu supaya senang ya. Nah, ini butir soalnya. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang buruk? Dibaca dulu ya Ibu ya. Nah, ini disebut level 1 Bapak Ibu karena jawabannya ada di dalam bacaan ini. Karena bentuk tubuhnya yang tegak membuat kuda laut berenang secara vertikal. Dan inilah yang membuat kemampuan berenangnya lambat, Bapak Ibu. Nah, ini kontennya apa? Kontennya itu tadi informasi atau fiksi. Informasi ini, Bapak Ibu ya. Dengan membaca ini dapat informasi. Kemudian proses kognitifnya level 1. Nah, mengapa ini kok disebut level 1? Mengapa ini kok disebut level 1? Menguji kemampuan level 1 menemukan informasi tersurat apa? Yaitu kemampuan berenang kuda laut tadi buruk ya. Konteksnya adalah saintifik. Ini nanti Bapak Ibu jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu level 1, level 2, level 3 tadi itu level 1 itu mencari informasi tersurat. Kemudian yang level 2 itu kemampuan menyimpulkan, menafsirkan stimulus ini, dan yang ketiga setelah ditimbulkan dikaitkan dengan hal lain di luar ini. Seperti ini Bapak Ibu level 3. Mengapa bermain di lapangan lebih seru daripada bermain game dalam telepon seluler? Ini harus menyimpulkan ini. Kesimpulan ini adalah serunya bermain di lapangan, Bapak Ibu. Hal lain di luar teks yaitu permainan game dalam telepon. Nah, ini disuruh mengkomparasikan. Jadi harus menguasai dua, isinya ini, kemudian bermain game di seluler ini. Itu Bapak Ibu untuk literasi, Bapak Ibu.
Itu ya, ini untuk contoh literasi. Berikutnya adalah yang numerasi. Setelah numerasi, kita nanti ke AI-nya, Bapak Ibu ya. Ini cepat ke Bapak Ibu. Sebentar. Itu tadi yang literasi, Bapak Ibu, mohon diingat-ingat definisi level 1, level 2, level 3 tadi. Nah, sekarang untuk numerasi, ini literasi tadi, saya lanjutkan. Oh iya, Bapak Ibu, nanti kalau ingin memperkuat Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Kalau urut-urutannya sama dengan membuat soal biasanya, yang nomor 3 dan 4 ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Menentukan tujuan dulu, TP, kemudian menyusun kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi itu ada level. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 ini. Menentukan stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, ini nanti kita berbantuan membuat bacaannya itu Pak yang sulit Pak. Membuat tabelnya itu Pak yang sulit. Kita nanti minta bantuan ke AI. Kemudian baru menulis butir soal. Butir soal itu ada level 1, level 2, level 3. Nanti saja ini bagaimana butir soal. Sudah, kalau nanti Bapak Ibu mencoba, sudah ada LK. Saya biasanya kalau pelatihan itu minimal buat 6 Bapak Ibu, 6 soal. 6 TP, 6 soal ya. Dan 1 TP atau 1 KD kalau K13 tidak harus satu ya, 1 soal 1 TP. Bisa 1 TP atau 1 KD untuk beberapa soal tadi itu. Yang jelas 6 ini untuk latihan ada 6 bentuk soal tadi itu. Ada yang pilihan ganda kompleks, benar salah, ya tidak, isian, uraian gitu. Kemudian levelnya ini Bapak Ibu, level kognitifnya itu ada level 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu untuk latihan. Nah, soalnya dituangkan di sini. Diawali dengan stimulus terus soalnya tadi. Baik, numerasi Bapak Ibu. Definisinya adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur atau fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini tadi sudah ada level 1, ada level 2. Nah, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu. Definisinya ya. Yang level 1 itu memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Jadi fakta-fakta, misalnya saja kita ke restoran, kita ke rumah makan, langsung disodori fakta-fakta menu makanan. Nasi goreng 35K, mie goreng, itu fakta-fakta. Berapa harganya nasi goreng? Sebentar saya lihat tabelnya. Nah, ini salah satu contohnya yang level 1. Level 2 itu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Rutin ini menerapkan konsep matematika ya Bu ya. Konsep rutin itu sudah lumrah, sudah biasa, sudah ada di dalam, sudah sering kita pakai. Ini misalnya Bapak Ibu, kita pergi ke toko, harga baju 200.000, mendapat diskon 20%. Berapa yang harus dibayar? Berapa kembaliannya kalau uang second? Itu rutin Bapak Ibu. Masih level 2 Bapak Ibu. Nah, kalau sudah level 3 ini non rutin. Sudah melibatkan beberapa konsep Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contohnya saya dicontoh sebentar saja, nanti
Setelah ini saya praktekkan dengan AI. Ini saya ulang lagi, level 1 tadi itu fakta-fakta ya Ibu ya. Kayak level 2 tadi menggunakan konsep matematika yang sifatnya rutin. Satu konsep. Kemudian yang level 3 tadi beberapa konsep Bapak Ibu atau non rutin. Ini contoh soalnya. Pesawat terbang. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini pertanyaannya. Benar atau salah? Tinggal ngeklik. Pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri 0. Benar apa salah? Nah, ini kalau tidak paham konsep tentang bilangan bulat, Bapak Ibu. Nah, maka jawabnya nanti salah, Bapak Ibu. Berikutnya, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Nah, ini kalau tidak paham konsep yang rutin nih, ini rutin ya, level 2 ini. Yaitu langsung saja 21 dan 34. Ini selisihnya 13, dijawab benar gitu. Nah, ini padahal 30 derajat di bawah 0. Nah, ini 21 dikurangi negatif 34. Nah, ini Bapak Ibu yang sifatnya rutin Bapak Ibu. Satu konsep sudah biasa ini Bapak Ibu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai ini. Kalau ini dibuat level 3, nah ditambah konsep lagi Bapak Ibu, tetap sama. Nah, ditambahkan lagi permasalahannya. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Soal yang pertama tadi ya. Nah, ini ditambahkan lagi. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,5 derajat Celcius. Jadi naik 80, tambah dingin, turun kan tambah dingin. Jika ketinggian pesawat itu 2.400 meter, berapa suhu udara di luar pesawat? Nah, ini sudah non-rutin, Pak Ibu. Ada hitungannya sudah tidak satu kali hitung, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut level 1, level 3 yang ini. Dulu namanya soal HOTS, kemudian ini yang level 2. Masih banyak Bapak Ibu soal-soal yang menarik, yang kontekstual, ini seperti ini Bapak Ibu. Numerasi. Berikut adalah gambar yang menunjukkan isi daya baterai pada sebuah gawai. Ini 0. Alfa menggunakan gawai, nama anak ini, hingga daya baterainya 25%. Setelah mengisi daya 30 menit, daya baterai 75%. Jadi sisa 25 dicas 30 menit terisi 75%. Nah, ini soalnya. Berapa lama waktu yang diperlukan Alfa untuk mengisi gawai tersebut dari 75% hingga 100%? Nah, ini Bapak Ibu di penalaran, angkanya bilangannya tidak terlalu besar, tapi proses kognitif untuk memecahkan masalah ini dibutuhkan yang non rutin, level 3 Bapak Ibu. Ada beberapa langkah ini. Sekali lagi, ini tidak hanya matematika, Pak Ibu ya. Di agama, mapel agama juga ada numerasinya secara alami. Ada di PJOK, di mapel pendidikan Pancasila, ada numerasinya juga. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk identifikasi ya, mengulang lagi itu soal 1 atau 2.
level 1, 2, 3. Sekarang dengan berbantuan AI. Mungkin ada yang ditanyakan dulu tentang itu, Pak Bambang, atau langsung ke Bapak AI? Ibu, kita lihat dulu di chatroom-nya ini belum ada pertanyaan ini, Pak. Belum ada. Baik. Ya, kelihatannya sudah jelas semua ini. Ya memang ini sudah familiar Pak itu bagi teman-teman gitu. yang sudah akrab itu. Ini yang ditunggu oleh Ibu Iwa dari Jayapura ini. Ya, Implementasinya dalam AI. ya, baik. Iya, monggo Pak Ilham. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di AI ya, artificial intelligence itu Bapak Ibu banyak aplikasi. Nah, Bapak Ibu menggunakan dua ini ya, Bapak Ibu ya. ChatGPT atau Perplexity. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menggunakan Perplexity. Kalau saya sarankan menggunakan aplikasi yang Perplexity. Bisa Bapak Ibu foto Bapak Ibu atau screenshot Bapak Ibu. Kalau ini berbasis Android juga berbasis PC atau laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Android, di HP, itu langsung saja Bapak Ibu bisa diketik ChatGPT ya di Play Store Bapak Ibu ya. Kalau di laptop pakai alamat ini, chat.openai.com. Kemudian kalau di Perplexity di Google saja, Bapak Ibu ketik ini Perplexity. Nanti Bapak Ibu registrasi sebentar, baru nanti digunakan. Itu ya Bapak Ibu, coba sekarang saya apa namanya praktekkan ini Bapak Ibu yang Perplexity ini. Sebentar saya bukanya dulu aplikasi. Nah, saya buka dulu Bapak Ibu. Ya. Oke. Di AI ini, khususnya yang sedang tampil ini, Perplexity ini, bisa kita ajak dialog, Bapak Ibu. Kita ngobrol-ngobrol. Ini dulu ketika workshop di SMA ya, di Banyuwangi, kami sana itu, tidak hanya di penilaian ini, tapi di perencanaan pembelajaran. Yaitu kita minta bantuan untuk membuat ATP, tujuan pembelajaran, sampai membuat soalnya. Ini Bapak Ibu urutannya. Jadi kalau sudah dibuka, Bapak Ibu tanya di sini ya. Ini ada kolom plus ini Bapak Ibu. Nah ini sudah dilakukan, langsung saya baca. Jadi tidak langsung Bapak Ibu ditanyakan. Misalnya diawali dengan apakah Anda mengenal mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, jawabannya ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah inisiatif bla 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 bla. Ini sampai ini juga merujuk ada dalam kecil ini 5, 4, 1, 6. Ini adalah referensi Bapak Ibu. Nah, itu ada di sini, source-nya ada di sini. Jadi jawaban ini kalau dalam bahasa Surabayanya itu menyedot, merangkum dari artikel-artikel yang ada di cloud, ya Bapak Ibu ya. Kalau kemudian dirangkum, ketemu ini. Nah ini source-nya, sumbernya Bapak Ibu. Ini dia menjelaskan P5 adalah ini. Kejar lagi, dialog lagi. Bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Nah ini dia menyebutkan
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Ini source-nya sampai 15 Bapak Ibu. 15 artikel ini. Ini artikel yang 10. Jadi kalau kita ingin tahu, memahami tentang profil pelajar Pancasila, cukup banyak ini referensinya di sini. Oke, berikutnya kita giring nih. Nah, kita sodorkan CP Matematika. Jadi, saya ngopi CP Matematika kelas 10. Capaian pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Nanti Bapak Ibu coba yang CP sesuai Bapak Ibu ngajar ya. Ini yang kurikulum merdeka. Pada akhir fase peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi berpangkat dan seterusnya ini. Nah, terus diberi ini perintah. Bagilah CP tersebut menjadi tujuan pembelajaran dalam 2 semester. Karena ini kan fase E itu kan 1 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini dibagi Bapak Ibu. Dibagi sama AI-nya semester 1. Jadi CP bilangan, ini elemen bilangan saja. Ini semester 1. 1 sampai 8, ini semester 2. Kemudian tanya lagi. Susunlah dalam bentuk tabel, tambahkan kolom yang berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, capaian relevansi dengan profil pelajar Pancasila. Tadi kan sudah kita tanyakan profil pelajar Pancasila tadi. Alokasi waktu 1 JP 40 menit. Nah, ini seperti ini tabelnya Bapak Ibu. Ini kalau bisa digerakkan Bapak Ibu. Berikutnya diperintahkan lagi. Pecahlah tabel tersebut menjadi 2 semester sesuai dengan pembagian Anda di awal. Nah, ini semester 1, ATP-nya sudah jadi. Semester 2, ATP-nya sudah jadi. Bisakah Anda menjabarkan lebih lanjut untuk tujuan pembelajaran pada tabel semester 1? Nah, ini kita mau giring Pak Ibu. TP-TP-nya tujuannya yang akan nanti diajarkan dan dibuat soal. Nah, ini tujuannya untuk semester 1. Mampu menerapkan konsep barisan, mampu menyelesaikan sistem persamaan linear, menyelesaikan sistem pertidaksamaan, dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tadi, Bapak Ibu, ya, salah satu diambil, ini untuk dibuat soal, Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang sesuai dengan tema kita, menyusun soal asesmen sumatif, bisa lingkup materi atau sumatif berbantuan AI. Jadi tetap Bapak Ibu tuliskan tujuannya apa. Nah, ini tujuannya tadi mengutip dari sini salah satu itu. Bisakah Anda membantu saya untuk membuat stimulus untuk perangkat asesmen? Stimulus harus melingkupi dasar pertanyaan, ya tadi Bapak Ibu ya. Bentuknya bisa bacaan, gambar, tabel, grafik, literasi, informasi, fiksi, numerasi, bilangan, geometri. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, kalau bacaannya seperti ini, kurang puas Bapak Ibu. Kalau gambar tidak muncul, ya tidak memberikan gambar. Kalau tabel seperti ini. Kalau grafik, ini. Kalau dibuat numerasi, seperti ini. Nah, kemudian tanya lagi. Jadi nanti kata kuncinya adalah keberanian Bapak Ibu untuk berdialog dengan Perplexity ini. Dan dialognya itu yang operasional ya Bapak Ibu ya. Sehingga jawabannya dari Perplexity EE ini juga lebih spesifik. Bisakah Anda membuat satu saja stimulus atau bahan bacaan yang dapat menjadi dasar soal yang melingkupi materi mengenai tujuan pembelajaran berikut? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini bacaannya, ini tabelnya.
Stimulus, nah ini. Nah, kemudian berdasarkan bacaan tadi yang telah Anda berikan, buatlah 3 jenjang soal dengan kriteria berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Proses kognitif literasi, menemukan informasi level 1, mencari, mengakses, dan menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi kita perintahkan membuat soal ini. Yang level 2, level 3 dari bahan bacaan tadi loh Pak Ibu ya. Gabungkan antara proses kognitif numerasi dan literasi dalam satu level soal. Jadi hasil akhirnya adalah 3 soal level 1, 2, 3. Nah, ini level 1. Ini level 2. Ini level 3. Masih saja Bapak Ibu, kita bisa cerewet Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Saya melihat bahwa bahan bacaan atau stimulus yang Anda berikan belum cukup komprehensif. Wah, ini masih cerewet ini saya. Coba buat stimulus untuk bersifat lebih komprehensif. Nah, ini bacaannya. Pandemi COVID telah mempengaruhi bla bla bla. Tabelnya ini. Kemudian berdasarkan bacaan yang telah Anda berikan, buatlah 3 soal dengan kriteria level 1, level 2. Bapak Ibu nanti lebih spesifik, cukup buatkan soal level 1, 2 yang literasi saja, enggak usah langsung numerasi ya. Atau Bapak Ibu sendiri-sendiri saja buatkan soal level 1 ini. Nanti perintah lagi buat tersendiri soal level 2. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya memberitahu lagi, kesuksesan itu adalah keberanian Bapak Ibu di dalam dialog dengan perplexity ini. Level 1 menemukan informasi, bacaan telah mempengaruhi bla bla bla. Ini level 2, apel. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai ada ini petunjuk penyelesaiannya. Oke, saya kira ini Bapak Ibu, jadi saya ulang lagi Bapak Ibu. Untuk yang ini tadi, Bapak Ibu minimal sebutkan tujuannya. Kemudian Bapak Ibu perintah lebih spesifik lagi. Kalau nanti Bapak Ibu membuat soal yang zaman dulu, hafalan, cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu minta materi soal apa, terus langsung tolong buatkan soal. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Sebentar ya, saya praktek lagi ini soal yang kuno ya Bapak Ibu ya, bandingkan ya. Misalnya ini saya ngetik ini. Buatkan misalnya aja Bu. Anda mengenal misalnya materi SD ya tentang materi magnet. Ini saya perintah ya Bapak Ibu ya. Oh, ini masih ini Bro. Oh, enggak. Harus halaman baru ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Enggak bisa dipraktekkan, harus buka lagi. Sebentar ya, saya praktekkan sebentar supaya lebih. Nah, ini Bapak Ibu. Ini perplexity kiri atas, kemudian Bapak Ibu bertanya di sini. Tadi pertanyaannya tadi seperti itu tadi, Bapak Ibu. Kemudian ini misalnya saya dialog ya. Anda paham, Anda mengenal tentang materi magnet. Nah ini panah ini Bapak Ibu, dia akan jawab.
Nah, ini dia jawab, magnet alam, magnet buatan, jenis-jenis magnet, bentuk magnet, cara membuat magnet. Dan ini juga ada resources-nya. Saya dialog lagi, Bapak Ibu. Setelah dia menjawab ini, saya merintahkan buat soal. Selanjutnya, buatkan soal, langsung angka ya. 5 soal berbentuk pilihan ganda. 5 soal berbentuk isian. Dan 5 soal uraian. Tanda seru. Nah, ini Bapak Ibu. Langsung. Ini slide-nya belum berubah, Bapak. Oh, belum berubah? Belum, iya, masih yang tadi. Oh, ini Pak, kecepatannya ini yang magnet internetnya ini. Yes. Nggak muncul, Pak. Bentar, saya cas dulu baterai saya. Oh, masih tadi. Baik, baik. Kalau gitu saya Seria tadi masih tampilan tadi ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oh, ini. Sudah muncul ini, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ini ya, saya tadi Anda mengenal materi tentang magnet ini, saya baru saja ngetik, Bapak Ibu. Nah, dia jawab seperti ini. Materi magnet adalah topik yang sangat luas dan penting dalam fisika. Magnet adalah suatu benda yang memiliki sifat magnet alam. Magnet jenis utama ada magnet alam dan buatan. Magnet alam ini, magnet buatan, jenis-jenis magnet. Kemudian bentuk magnet, cara membuat magnet. Nah, kemudian ini kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, ini ada source ini Bapak Ibu. Kemudian saya dialog lagi. Selanjutnya, buatkan 5 soal berbentuk pilihan ganda, 5 soal berbentuk isian, dan 5 soal uraian. Nah, ini Bapak Ibu. Apa pilihan ganda ini? Nomor 1, beserta kunci jawabannya. Nomor 2, nomor 3, isiannya juga ada 5, uraiannya juga ada 5. Ini kalau dibuat soal yang lama Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tidak seperti ini, tapi buat apa stimulus tadi itu. Oke, sementara ini Bapak Ibu tentang materi kita, yaitu penyusunan soal AKM menggunakan soal AKM menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke, saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin tanya boleh nggak Pak ya? Iya Pak, monggo ini kita tanya jawab Pak. Dari Rio Pak, dari Rio, Sanuri dari Rio Pak. Monggo, silakan Pak. Ini Pak, ini. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan bisa bergabung selamanya dengan Pak Bambang ini. Amin, amin, amin. Ilmunya emang luar biasa nih Pak. Pertanyaan saya begini Pak. Di dalam ChatGPT maupun Perplexity tentu kan tidak ada stimulus gambar, gitu kan Pak ya. Sementara kalau di SD, kami guru SD Pak, itu sangat-sangat membutuhkan gambar untuk stimulus, untuk memudahkan, menyenangkan dalam mengerjakan soal. Apa trik yang bisa kita lakukan untuk memasukkan gambar itu ke ChatGPT maupun Perplexity Pak? Bagaimana triknya gitu Pak? Terima kasih Pak. Mohon maaf. Baik Pak.
untuk langsung ya, saya respon ya Pak Bambang ya. Oke, Ya, Pak. ya baik Pak Sanuri, terima kasih Pak. Di Rio, wih jauh Pak. Tuh, Pak. Saya putra Jawa ini, Pak. Tapi bahasa Jawanya medok Ya. Pak Asli Sanuri. Surabaya, Pak. Insya Allah untuk Oh, asli Surabaya. untuk mendatang lagi saya akan menggalang ke kawan-kawan ini, Pak. Wah, Saya akan mencoba Oh, untuk mempromosikan ke kawan-kawan. iya, iya. Oke, ini Mas Nurin. biasa, Oke. Pak Sanuri. Jadi Pak Sanuri tadi tentang gambar, betul Pak. Untuk ChatGPT sama Perplexity dia tidak gambar Pak. Artinya dia tidak menampilkan gambar atau tidak mau. Kalau misalnya berikan saya gambar pemandangan gunung, tengah-tengahnya ada sawah dan jalan dan seterusnya, tidak muncul Pak. Hanya teks saja. Tapi ada aplikasi lain Pak. Kalau ingin gambar, macam di Canva itu ada juga. Karena topiknya kita kan tadi, mohon maaf tidak itu gambar ya. Ya, tapi masukannya bagus. Ini mungkin catatan Pak Bambang. Bagaimana nanti untuk menceritakan gambar sekalian gitu. Ya Pak, memang di Perplexity dan ChatGPT tidak bisa untuk kita perintah gambar ya, sehingga gambarnya nanti itu pakai Google biasa. Kemarin saya memandu Dinas Pendidikan Pasuruan Kabupaten itu, saya keliling ya Pak Sanuri ya. Ternyata dia menemukan gambar-gambar yang bagus. Saya tanya gambarnya dari mana? Ada yang dari HP-nya Pak. Dia butuh HP-nya, situasi itu terus diberi penjelasan. Terus ada dari Google Pak. Diketik biasa saja Bapak ingin gambar apa gitu. Itu nanti di Google biasa akan banyak pilihan itu Pak. Mungkin sementara itu kalau nanti terkait dengan AI juga macam-macam. Apa ya kemarin? Ping, TPM, Nah Ping ini, nah itu Ibu ada yang sudah tahu. Atau nanti dicari, ya tanya ke ChatGPT aplikasi apa yang terkait dengan gambar. Saya tidak mendalami itu Pak saya, karena apa ya yang dari saya ya stimulus bacaan tadi itu Pak, tabel-tabel tadi itu. Untuk gambarnya saya biasanya termasuk ini dalam PPT saya itu saya ambil kadang ke Canva atau ke tadi Google biasa itu, Google yang biasa. Dititipkan Pak ya, dititipkan ke dalam soal gitu Pak ya. Betul, iya. Betul. Oke, Begitu, terima Pak kasih. Sanuri. Ya. Wah, luar biasa semangatnya Pak Sanuri. Monggo, ada lainnya? Ya, yang disampaikan Pak Ilham tadi itu bahwa setelah di-generate di GPT Pak ya, itu nanti kan diunduh ya mungkin ke MS Word. Nah, saat mengunduh di MS Word itu bisa diinsertkan gambar sesuai dengan mungkin yang ada di dalam literatur literatur SI maupun numerasi begitu. Jadi masih ada sentuhan kita gitu, nggak seluruhnya dari generate-nya. Gitu, Masih Pak, ada ya. ada modifikasi lagi Pak ya. Ada modifikasi lagi sehingga gambar yang kita inginkan pada saat disajikan kepada siswa itu sudah tampak, mungkin begitu siasatnya, karena memang hampir semua AI yang berbasis teks itu kan memang tidak menghasilkan image ya, kecuali kalau pakai Bing Image Creator itu pun nggak ada teksnya, barangkali di kombinasi antara ChatGPT sama Bing Image Creator, mungkin begitu. Nah, itu Pak Bambang, image creator saya baru ingat itu. Nah, image creator Pak Sanuri. Tapi gambarnya itu kadang tidak natural, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, itu gambar Eropa gitu. Gambar saya luar. Kebetulan senang Pak otak-atik Bing Image Creator itu. Nanti untuk slot wajah itu, nah itu ternyata bergantung promnya. Kalau promnya itu teliti, jeli, ya itu bisa menghasilkan gambar yang relatif detail juga itu. Ya, mungkin begitu Pak Sanuri. Barangkali ada lagi, masih ada waktu beberapa menit. Pak Budi Juwono barangkali tadi mau bertanya atau gimana Pak? Monggo Bapak Ibu, kita cek dulu di
ChatGPT-nya juga di ini chatnya nggak ada ini. Iya, jadi tadi terima kasih Pak Bambang diingatkan. Iya, AI iya. itu hanya asisten saja Pak ya. Iya, Semuanya betul. itu tergantung pada kita. Ya, Jadi harus apa? Kita yang ini berwenang, kita yang berkuasa, kita yang mempunyai tidak serta-merta dari AI tadi dari Perplexity langsung kita pakai semua, harus semua. ada penyesuaian sana sini. Iya. Biasanya kalau ChatGPT pakai Copilot itu punyanya sama-sama Microsoft. Ya. Nah, itu kadang-kadang di sini itu biar ya terlalu ini mungkin pakai AI yang lain. Gambar juga begitu Pak, ada Leonardo, ada Bing Image Creator, nanti mana yang lebih ini, nah itu biasanya itulah yang kita ambil. Iya. Kalau Jadi, saya tidak untuk kepentingan ini bahan ajar karena memang ya untuk kepentingan ini aja, mau hobi aja, mengembangkan sendiri. iya. Oke. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, mungkin bisa disampaikan Pak Ilham, barangkali tugasnya bagaimana, singkat saja. Iya. Apa Jadi membuat Pak, kira-kira itu dari CP, terus dibuat contoh soal apa begitu kira-kira. ya seperti yang tadi Pak, kalau Bapak Ibu biasanya dalam pelatihan yang kami lakukan yang offline ya Bapak Ibu ya, yang luring itu Ya. setelah itu seperti biasanya membuat kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Nah, itu Bang, buat kisi-kisi itu. Nah, cukup kisi-kisi nanti kan ambilkan dari TP tadi Pak ya, semester berapa gitu. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ini sudah nampil Pak, sudah muncul Pak, sudah muncul ya. Saya slideshow-kan dulu. Jadi kalau hanya mendengarkan paparan saya, Bapak Ibu, kemudian bagi Bapak Ibu yang ini ya, yang baru ya, terus nggak segera dicoba nanti, nah khawatirnya hilang nanti informasi ini. Jadi seperti biasanya Bapak Ibu membuat ini. Nah, yang Bapak Ibu pakai nanti itu di sini, Bapak Ibu, di TP-nya ini, atau di indikator soal ini tadi itu. Yang digunakan untuk kalimat prompt-nya Pak nanti ya. Ya, Pak, ya? kalimat prompt-nya atau perintahnya itu. Jadi perintahnya. Tujuan pembelajarannya itu. Jadi seperti ini prompt-nya ya. Nah, ini prompt-nya. Apa sesepannya atau perintahnya ya nih. Ini ketik tujuan pembelajaran, diisi dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Misalnya saja ini tadi Pak, apa namanya, di copy ya ini ya, di copy, kemudian ini tujuannya, ini prompt-nya. Terus diberi perintah lagi. Ini bisakah Anda membantu saya membuat stimulus untuk perangkat asesmen? Stimulus harus melingkupi. Nah, ini ada. Di-share di grup nanti ini Pak ya. Oh ya, ini nanti saya kirimkan ke Pak. Nah, ini Bapak Ibu bentuknya apa yang Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu ingin bentuk spesifik saja bacaan ya bacaan saja Bapak Ibu. Gambar saja itu akan lebih spesifik juga itu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu fokus ke literasi saja. Ini yang contoh saya tadi kan literasi juga numerasi, supaya prompt-nya ini lebih spesifik gitu. Kemudian lanjutkan, nah ini yang menemukan berdasarkan bahan bacaan yang diberikan di atas. Nah ini kan kita minta bahan bacaan tadi. Kemudian buatlah soal yang dapat menguji siswa secara detail sebagai berikut. Satu, menemukan level 1. Level 1 itu yang bagaimana definisinya. Nah ini. Kemudian prompt ketiga dan seterusnya. Nanti hasilnya Pak ditempel di sini tadi Pak Bambang. Oh, ya. Kalau gambar tadi Pak Sanuri tadi diinsertkan ke sini. Nah, kemudian soalnya apa namanya? Tadi kan stimulusnya di sini ya. Nah, karena satu soal ini minimal hanya 2 bagian, stimulus berupa gambar, bacaan, infografis dan seterusnya dan soalnya. Nah, itu kalau sudah soalnya ini baru Bapak Ibu ini analisis sendiri ini kontennya apa ya,
proses kognitifnya level berapa, dan seterusnya. Ini soal nomor 1. Karena ini ada 6 Pak Bambang dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini minimal ya. Mengapa kok 6? Karena yang saya katakan tadi itu ada 6 bentuk. Nah, ini 6 bentuk. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan dicoba semuanya ini, dilatihkan semua 6 bentuk soal ini. Dan syukur-syukur nanti masing-masing soal ini ada yang level 1, level 2, level 3. Jadi satu stimulus dibuatkan level 1, level 2, level 3. Nah, itu kalau nanti sudah terbiasa, Bapak Ibu, insya Allah sudah dikuasai, dan anak-anak akan mendapatkan itu. Tidak soal-soal hafalan yang seperti tadi itu, Bapak Ibu. Oke, gitu Pak Bambang. Jadi buat kisi-kisi seperti umumnya itu, kemudian baru dibuat soalnya. Bedanya kalau yang sekarang dengan berbantuan AI tadi membuat soalnya di sini. Oke, terima kasih. Nanti sangat diharapkan baik template maupun materi tadi akan kita share di grup, sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi saja dari template yang telah diberikan oleh Pak Ilham tadi. Pak Bambang, kalau bisa, izin Pak Bambang, kalau bisa sambil memberikan contoh soal Pak Bambang, contoh soal-soal yang level 23 sebagai perbandingan atau sebagai dasar kita membuat. Masalahnya saya di kelas 6 masih kurikulum bukan kurikulum merdeka, jadi kami masih berusaha untuk masuk ke kurikulum merdeka. Jadi mohon ditambahkan dengan contoh soal yang level 1, 2, dan 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti dari materi Pak Ilham di dalamnya sudah ada Pak ya, itu contoh-contoh. Ada Pak, contoh banyak. L1, L3, SD, SMP mungkin selanjutnya, SMA, L4 dan seterusnya, mungkin begitu nanti ada contoh-contohnya. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana Pak? Cukup untuk hari ini? Cukup, saya kira itu Pak Bambang. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas atensinya, atas semangatnya terutama ini. Saya berharap ada perubahan yang lebih baik terhadap pelayanan kita, bertambah baik ya Ibu ya. Sekarang sudah baik, nanti bertambah baik pelayanan kita kepada anak-anak kita dalam menyiapkan generasi berpikir kritis. Nah, itu salah satu dari pendidikan AKM adalah melatih siswa berpikir kritis. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggoin langsung pembukaan ini acara. Terima kasih Pak Ilham. Nanti kita lanjut di WA. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Masih ada satu lagi, yaitu sesi foto bersama. Untuk itu kami persilahkan Pak Oni dan melakukan pemotretan. Baik Bapak Ibu, dinyalakan kameranya. Nyalakan. Iya, ditampakkan wajahnya. Untuk presensi Bapak Ibu, setiap kali kita diklat, presensi itu pasti kita share di akhir ya. Jadi tidak di awal atau di tengah-tengah narasumber ketika memberikan materi. Pada pengalaman yang dulu ketika di-share di tengah-tengah atau di awal-awal, pesertanya setelah absen kabur. Jadi kita share-nya itu 30 menit atau menjelang narasumber selesai memberikan materi, baru presensinya kita share. Gitu. Seperti biasa Bapak Ibu, di daftar hadir itu, link itu sudah kita sediakan untuk undangan, kemudian contoh pengembangan dirinya juga sudah ada, kemudian dokumen foto-foto ada, Bapak Ibu buka semua itu linknya itu. Kemudian untuk rekaman nanti akan menyusul, karena setelah ini nanti akan kita konvert dulu.
Jadi link itu semuanya sudah tersedia Bapak Ibu. Ketika nanti pada akhir kegiatan sertifikat sudah terbit, itu pun akan kita masukkan di link. Jadi mohon ketika nanti sertifikat sudah terbit, Bapak Ibu segera download ya. Jadi kadang-kadang Pak linknya hilang, belum sempat download linknya hilang. Jadi jadi di link itu semua nanti Bapak Ibu nanti akan kita gabung semua, link itu nanti sudah semuanya terangkum di situ. Itu ya supaya lebih tertib, tidak tercerai-berai. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan foto nih. Ini yang hadir 68 cuma satu halaman ya. Satu halaman. Tidak ada lagu ini, ada 2 halaman. Nanti di pengembangan dirinya Bapak Ibu, foto-foto ini Bapak Ibu sisipkan lagi ya. Karena yang saya masukkan baru sebagian yang awal-awal tadi. Untuk foto yang sisi kedua nanti, hari kedua juga belum kita masukkan. Tapi sudah tersimpan di link foto ya. Ada di link foto, nanti ini kita upload. Sudah selesai Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Oni. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi pertama hari ini yang luar biasa disampaikan oleh narasumber kita. Insya Allah sangat produktif. Namun Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar dimengerti, tentu saja harus dicoba Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya clue-nya sudah diberikan oleh Pak Ilham, nah kita harus mencobanya tadi itu. Saya kira kalau kurang paham, rekaman bisa di-setel kembali, bisa diulang-ulang sampai paham. Setelah itu sambil mengerjakan tugas, tadi ada berapa, 6 kalau nggak salah itu, dicoba semua, ya di-generate. Dan kita yakin setiap guru yang mengakses itu hasilnya tidak sama. Itulah AI. Dan yang kedua, memang Bapak Ibu jangan sepenuhnya mempercayai AI, karena AI itu hanya robot. Jadi sehingga kontrol quality, istilahnya kontrol kualitasnya itu harus pada kita. Setelah kita baca kok ternyata kurang bagus, nah itulah proses editing atau mungkin seperti Pak Sanu tadi itu menambahkan gambar dan sebagainya sehingga menghasilkan karya ya. Ya meskipun itu adalah penyusunan soal itu karya juga ya. Karya yang bagus yang memang benar-benar soal yang valid dan reliable, itu harapannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar generate kirimkan ke Waka Kurikulum ya nanti ada kalanya itu ada yang janggal kalimat-kalimatnya. Itulah fungsinya kita sebagai manusia profesional, sebagai guru untuk melakukan kontrol terhadap tawaran yang ditawarkan oleh AI. Jadi AI itu tidak menghasilkan hasil akhir tapi menawarkan. Mana barangkali ada yang cocok bisa kita ambil, kalau tidak ya bisa kita abaikan atau kita generate lagi sampai beberapa kali menemukan produk yang kita inginkan. Terutama kalau gambar ya, di image creator biasanya begitu, kita generate sampai 5 kali baru mendapatkan yang paling bagus. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian luar biasa semangatnya Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di hari Rabu nanti insya Allah akan diperdalam lagi bagaimana membuat soal menggunakan AI ya. Barangkali nanti ada versi yang lain karena memang AI itu jumlahnya ribuan atau jutaan gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak narasumber, lalu para instruktur, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap sehat dan semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.